Ketika kita ingat dengan hadis Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyam, orang yang hidupnya senang, artinya balaknya nggak banyak, dia lebih banyak senangnya lah. Ketika orang yang senang ini melihat di hari kiamat pembagian pahala buat ahlul bala. Ahlul bala, artinya tadi hidupnya penuh dengan bala. Udah jatuh ketiban jembatan. Itu ketika melihat Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, mereka ingin kulit mereka digunting-gunting supaya mendapatkan pahala orang-orang itu. Tapi nggak bisa, sudah selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna idhamal ajri ma'a idhamil ibtila. Sesungguhnya besaran pahala itu sesuai dengan besaran bala. Apakah yang sakit kepala sama dengan yang dikasih kanker? Nggak sama. Apakah yang sakit perut sama yang harus diamputasi kakinya? Nggak sama. Maka ketika antum kena bala, antum langsung berusaha kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Antum pikir, ya Allah, jangan mengatakan ya Allah bala meneh, ya Allah ujian meneh. Nah, kita berada di dar bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Allah kasih bala, bukan dikasih fulus. Maka jangan pernah merasa nyaman ketika uang antum bertambah banyak. Oh, Allah berarti cinta sama anda. Enggak, itu bukan tanda cinta. Ketika antum susah, fisiknya sakit, mungkin ada masalah di keluarga, ada masalah sama orang tua, jadikan itu sebagai jalan menuju kepada cinta Allah Azza wa Jalla. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho dengan badai yang berlalu lalang itu. Kan ada orang mengatakan, ya Allah Ustaz, sudah jatuh tertimpa tangga. Alhamdulillah cuma tertimpa tangga, nggak tertimpa jembatan. Nah, di sini orang yang ridho, Allah akan ridho. Bagaimana supaya kita sampai ke ridho ketika menghadapi badai yang berlalu lalang itu? Maka pertama kita harus yakin Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Yang kedua, Allah bisa memberikan bala kepada kita lebih besar daripada yang sudah menimpa kita. Contohnya, kalau ada orang yang diamputasi kakinya satu, maka supaya engkau ridho, engkau katakan alhamdulillah ya Allah, cuma satu yang diambil ya Allah. Allah bisa ngambil dua kakiku sekaligus. Allah bisa dua kakiku diambil dan kepalaku bocor, gagar otak. Kemudian aku nggak bisa bangun lagi. Bisa. Kemudian melihatlah kepada orang yang lebih berat balaknya. Makanya orang itu kalau selalu melihat kepada orang yang di atasnya, dia nggak akan pernah nerima takdir Allah, nggak akan pernah bisa bersyukur atas nikmat Allah. Yang ada hasad, iri dan dengki. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallah alaikum, supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian ketika melihat kepada pahala yang Allah berikan, itu juga akan membuat kita ridho. Orang yang sabar itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan dikasih balasan sama Allah tanpa perhitungan, nggak ditakar. Kalau baca Quran ditakar, satu huruf 10 kebaikan. Kalau sodako dilipat gandakan ke 10 sampai 700 kali lipat. Tapi sabar nggak ada hitungannya. Ketika kita ingat dengan hadis Nabi SAW,
Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyam. Orang yang hidupnya seneng, artinya balaknya nggak banyak, dia lebih banyak senengnya lah. Ketika orang yang seneng ini melihat di hari kiamat pembagian pahala buat ahlul bala. Ahlul bala artinya tadi hidupnya penuh dengan bala, udah jatuh ketiban jembatan. Nah, itu ketika melihat Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, mereka ingin kulit mereka digunting-gunting supaya mendapatkan pahala orang-orang itu. Tapi nggak bisa, sudah selesai. Kemudian bersyukurlah balakmu itu bukan di agamamu. Bapak-bapak, kalau dikasih dua pilihan, kehilangan mobilnya atau kehilangan sholat asar, milih mana? Kehilangan mana? Waduh, kalau sholat asar kan bisa dikodok Ustadznya. Kalau mobil ini tuh, orang itu memandang dunia ini segala-galanya. Enggak. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan bala yang Allah turunkan, Allah akan ridha sama dia. Wa man sakhita falahu sukh, yang murka Allah murka semua. Ahibati billah, di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah mengatakan ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Supaya kita tahu tuh badai berlalu lalang itu untuk apa sebenarnya sih? Apa sih manfaatnya Allah menurunkan bala buat kita? Udahlah bikin seneng semua orang, kan Allah bisa. Ya Allah bisa. Allah bisa membuat Nabi SAW tidak tersentuh bala. Allah bisa membuat sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana Umar bin Khattab dibunuh jemaah, sholat dibunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Khalid bin Walid di seluruh tubuhnya itu ada tebasan pedang, tancapan, nancapnya tombak ya, ada bekas anak panah. Diuji mereka, nggak ada sahabat itu kebal. Dikatakan enggak Ustaz, Khalid itu menang terus karena punya ilmu kebal dia Ustaz. Nggak ada, luka semua tubuhnya Khalid bin Walid. Jadi kalau ada orang yang atraksi kebal itu nggak tahu dari mana ilmunya itu Ustaz. Kayaknya Nabi nggak pernah mengajarkan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri terluka. Kenapa Allah kasih itu? Allah mengatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka ditinggal, udah beriman ya, udah dibiarin gitu. Lalu mereka nggak difitnah, nggak dikasih bala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah memberikan fitnah kepada umat-umat sebelum mereka sehingga nampak siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Ahibati fillah, di surat Ali Imran ayat 197 Allah itu tidak akan memberikan kesuksesan sampai orang itu diuji. Ujian itu yang menampakkan mana yang jujur dan mana yang bohong, mana yang benar dan mana yang pura-pura. Kata Allah, ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah nggak akan meninggalkan kalian seperti kondisi kalian saat ini, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah memisahkan antara yang baik dan yang buruk, antara yang emas asli dengan yang imitasi. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah tidak mau menampakkan yang gaib kepada kalian, tapi Allah tampakkan dengan ujian itu kelihatan, oh ternyata pengkhianat fulan ini, pengkhianat. Loh, tahu dari mana antum? Itu gara-gara ada balak kelihatan. Antum jadi nampak mana yang sohib antum sebenarnya, mana yang cuma ada gula ada semut. Kan ada sohib antum yang masya Allah ya,
baik sama antum. Ketika antum miskin, hilang dia dari antum. Nggak lagi membesuk antum, nggak lagi mengunjungi antum. Itulah manfaat ujian salah satunya. Ahibati fillah, ya ujian dari Allah. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 154, 156, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami, kata Allah, benar-benar akan memberikan bala kepada kalian dengan sedikit rasa takut. Bapak-bapak takut sama apa? Takut sama istri. Kita takut motor kita hilang. Apa yang dilakukan? Kunci ganda. Kunci ganda, kasih rantai di tiang listrik. Masya Allah. Tapi tetap dicuri, kan? Bannya aja yang nggak dicuri. Jadi motornya diangkut, bannya masih ada di situ, jemaah. Mungkin saja. Orang-orang kaya itu ujiannya apa? Takut. Antum lihat orang kaya, tembok rumahnya tinggi-tinggi, pagernya, jangan ditanya, CCTV di mana-mana, satpam dibayar. Kenapa semua itu dilakukan? Takut. Dikasih ujian rasa takut. Subhanallah. Melihat orang miskin, ujiannya lapar, takut lapar deh. Rumahnya nggak ada pagernya, kuncinya nggak dikunci kadang-kala. Kenapa? Karena maling nggak pernah noleh rumahnya dia aja, mah. Nggak ada cerita maling lihat, nggak ada. Makanya antum kalau bikin rumah itu, bikin rumah yang maling kalau ngelihat dari luar nggak kepingin masuk, yang penting dalamnya bagus gitu. Tapi tadi rasa takut. Kenapa tuh orang bikin luar rumahnya jelek, dalamnya bagus? Takut. Takut sama maling. Itu ada rasa takut. Kalau ibu-ibu takut apa? Ya, kalau mak-mak takut apa? Takut apa? Takut suaminya nikah lagi. Insya Allah. Iya, betul, itu terjadi. Dan itu ujian dari Allah. Bagaimana orang yang dikasih rasa takut ini, kemana dia pergi ngobatin rasa takutnya? Ada yang ketika takut dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah lah, Allah sebaik-baiknya penolong. Kemudian ujiannya itu nanti wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan harta. Bapak-bapak sandalnya taruh di mana? Di luar. Nggak pakai kresek. Di mana panitia ini lagi? Nah, tapi enggak, berarti kan panitia nggak takut sandal antum hilang. Nah, kalau takut diganti, kalau hilang diganti nanti insya Allah jemaah. Tinggal laporan nanti. Allah akan uji dengan kekurangan harta. Wal anfus, ditinggal mati orang-orang yang dicintai. Ya Allah. Bagaimana sedihnya Nabi alaihissalatu wasallam ditinggal mati istrinya Khadijah, ditinggal mati pamannya, ditinggal mati anak-anaknya, ditinggal mati oleh Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ditinggal mati oleh Ibrahim. Subhanallah. Ibrahim itu Nabi punya anak Ibrahim kira-kira di tahun 9 Hijriah, punya anak laki Nabi SAW. Ya Allah, senangnya Nabi SAW cerita kepada semua orang-orang di Madinah dari gembiranya, ya, karena Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nabi cerita atas nikmat itu. Allah ambil ketika umurnya
Ya, ada yang mengatakan 16 bulan, 18 bulan. Dan mati di tangan Nabi SAW. Nangis Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, innaha rahmah, itu kasih sayang. Jadi air mata itu kasih sayang. Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Nabi menyatakan air mata itu menetes, hati itu sedih, tapi kita nggak boleh mengatakan sesuatu kecuali yang Allah ridhoi. Dan sesungguhnya kami berpisah dengan engkau dalam kondisi sedih. Tapi itu harus terjadi. Allah sudah menyatakan ujian ini. Dan kadangkala Nabi SAW menyebutkan, ada satu potongan bait yang mengatakan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwad, yang sebelumnya mengatakan satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Hari-hari ini akan menyingkap perkara-perkara, akan datang dengan informasi-informasi yang engkau nggak tahu sebelumnya. Dan nanti akan datang berita yang engkau tidak punya persiapan menghadapi. Kalau orang sudah sakit, kita sudah nunggu berita mati kan? Sudah sakit parah ya, kayaknya sudah sulit, kritis kondisinya. Itu antum siap menerima berita itu. Tapi kalau tahu-tahu antum dapat berita anak antum yang umur 12 tahun ditabrak sama mobil, meninggal dunia. Ditelepon antum di tempat kerja antum, mas, pulang mau cepat mas. Loh, apa? Mulai. Ada. Kira-kira suami yang dapat telepon cuma seperti itu, apa yang akan terjadi sama diri? Bingung, cemas, apa ya? Sampai rumah dikatakan fulan meninggal. Langsung lemes, kadang-kala lututnya nggak bisa untuk buat berdiri. Akan datang kata Nabi SAW. Ya inilah darul bala, ini ujian jemaah. Kita tidak menginginkan, tapi dia datang. Terus wa naqsin minas samarat was samarat, ya, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, ya udah kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar itu kalau kena musibah mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Kata Abdullah bin Mas'ud, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi SAW pernah bikin garis. Ada papan di sini. Baik. Bikin garis di tanah Nabi SAW. Nggak pakai papan, di tanah sama sahabatnya. Sahabat ngelihat. Bentuknya itu segi 4. Kemudian wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Kemudian dari tengah kotak itu Nabi bikin garis keluar aja dari kotak itu. Wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi alladzi fil wasat. Ada satu garis yang keluar itu di bagian dalamnya, di kanan kirinya Nabi bikin garis-garis ya. Kebayang? Ono sing ngantuk cuma apa Ustaz ya. Nah, udah adzan belum ya? Baik. Faqala hadzal insan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inilah manusia. Titik yang keluar itu manusia. Kotaknya ini itu ajalnya.
Adapun garis yang dari titik di tengah itu keluar, itu angan-angannya. Jadi angan-angan itu selalu melewatin ajal. Makanya orang mati itu bukan nggak punya angan-angan kan? Boleh jadi dia punya proyek yang harus dia selesaikan. Boleh jadi dia sedang tawar-menawar suatu barang. Boleh jadi dia sedang melamar seorang wanita. Nah, itu angan-angan manusia melewati ajalnya. Lihatlah semua orang, nggak ada orang yang tahu-tahu mati bapak masih punya angan-angan. Daono is, nggak kepingin makan apa? Oh kepingin. Ada keinginan itu. Itu keluar melewatin ajal. Terus garis-garis yang di kanan kiri yang di dalam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa hadhil khutatus sighar al-a'rad. Ini tuh garis-garis yang kecil ini adalah ya cobaan-cobaan, ujian-ujian, bala. Kalau dia selamat dari yang kanan, nggak selamat dari yang kiri. Selamat dari yang kiri, nggak selamat dari yang kanan. Ada orang tabrakan, alhamdulillah kakinya patah tapi kepalanya enggak. Ada kan kayak gitu. Ada orang yang sakit, alhamdulillah sakitnya ini, yang ini nggak sakit. Itu yang terjadi dengan manusia. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman semua baik. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia dapat bala dia bersabar.